Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Oke, teman-teman, kembali kita akan membuat trading plan untuk minggu depan ya. Jadi khusus untuk gold ya, dan kita melihat bahwa sepanjang waktu ini DXY ya terus naik, namun sudah mulai koreksi di ujung. Oke, teman-teman, sebelum saya melanjutkan dengan analisa buat trading gold minggu depan, teman-teman mari kita saksikan video berikut ini. Oke, teman-teman, video ini adalah mengenai broker di Indonesia yang resmi dan terdaftar di Bapeti dengan pengalaman sudah tidak muda, yaitu 22 tahun di Indonesia, dan ini pertama kali mendapatkan izin dari pemerintah boleh menyelenggarakan akun microlot ya. Nah, akun microlot ini yang selama ini kita tidak mendapatkan di Indonesia, kita dapatkan akun-akun di luar, sehingga ada banyak kelemahan tentunya. Jikalau kita akun dari luar itu berarti kalau terjadi apa-apa kita susah ya untuk komunikasi, kantornya nggak tahu di mana, bahasanya mungkin kadang kita banyak kebingungan. Dan kemudian sekarang broker-broker luar itu kalau dia benar dia juga semakin ketat ya, sehingga WD maupun deposit kadang-kadang dia butuh verifikasinya. Kadang-kadang saya sendiri merasa agak capek gitu ya, pusing gitu kan ya, apalagi yang kurang memahami IT begitu, bagi hanya andalkan IB di Indonesia. Nah, kalau mereka tidak bekerja hilang, kita susah deh cari mereka ya. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman, ini adalah kesempatan baik kalau kita pakai broker lokal ya, dengan izin pemerintah yang jelas, nggak diblokir-blokir websitenya oleh pemerintah, sehingga kantornya jelas, kalau terjadi apa-apa kita juga bisa datangin. Oke. Ya, jauh lebih mudah ya. Dan akun microlot ini kita hanya membuka akun dengan modal yang sangat kecil, hanya dengan 500.000 saja. Anda sudah bisa mencoba mempraktikkan skill Anda dalam dunia trading. Oke, teman-teman, tentu ya kalau Anda pemula mulailah dari yang kecil-kecil. Bahkan kalau Anda mau demo ini juga bisa buka akun demo dulu ya untuk tahap pembelajaran Anda gitu ya. Oke, jangan lupa daftarkan diri Anda. Akun linknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, teman-teman, jadi itu saja informasi yang sangat penting ya. Kita akan kembali sekarang untuk melihat call. Kembali melihat call. Nah, call turun dan juga sudah mulai tanda-tanda koreksi kemarin ya. Oke, teman-teman, jadi satu info juga ya, bahwa di tanggal 23 September ini tinggal berapa itu? 2 mingguan lagi ya. Saya ada bikin workshop khusus untuk trading gold. Kalau teman-teman berminat, masih ada ya sisa kursi, mau daftar silakan ya, di sekitar Tangerang. Oke, teman-teman bisa lihat brosur di komoditi di video YouTube ini. Oke, kemudian teman-teman ya nanti ikut video ini sampai tuntas, karena di ujung saya juga
Ada menunjukkan sebuah tools yang sangat membantu, bisa membantu teman-teman untuk membuat analisa secara konsep supply demand, atau teman-teman juga bisa memakai tools ini, sangat bagus, bisa membuat hitung-hitung money management, kemudian risk ratio ya, risk reward gitu ya. Teman-teman nanti saksikan ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Gold. Kita melihat pergerakan. Jadi sepanjang minggu kemarin gold itu naik turun ya. Agak sideways ya secara gambaran besarnya. Oke. Nah, kita melihat oleh karena di bulan ini juga rencana Bank Sentral The Fed mau naikin suku bunga, sehingga gold mau naik pun malu-malu ya, tapi dia sudah mulai koreksi karena turunnya sudah cukup rendah. Oke, kita akan melihat prinsip kita, yang penting dia bergerak, kita nggak peduli dia mau naik apa turun ya. Kita ambil momentum saja. Kemarin dia memang berkisar di sekitar support ya. Kita membuat daily range dulu ya. Nah, dia memang bergerak, kemarin bergerak di dalam range ya. Oke. Kita kecilin time frame. Jadi teman-teman, saya selalu ingatkan bahwa ketika Anda serius terjun di sini, Anda harus belajar dengan serius. Jangan terjun ke sini hanya andalkan orang, andalkan sinyal orang. Nanti Anda tidak akan bertahan lama ya. Jauh lebih bagus belajar sendiri. Oke. Jadi kita melihat apa yang bisa kita ambil dari momentum ini. Oke. Teman-teman, kalau sepanjang ini minggu depan kita akan mengambil momentum untuk ini ya. Kita akan cari momentum untuk buy terlebih dahulu. Oke. Jadi teman-teman, kita akan memulai buy dari sini. Buy saya kasih biru. Sorry, ini apa ini? Terlalu besar ya, saya kecilin dulu supaya oke. $17.08.940, tentu kita batasin stop loss. $17.01.950. Terus kita buat TP. TP1 yang pertama. 17.17.235.
Kemudian kita membuat TP2 di sini ya. Di 17.29.824. Oke. Kemudian kalau misalnya ternyata minggu depan dia bisa menjempol kita punya stop loss, maka kita akan menanti buy di sini di 1693.769. Kemudian sama kita akan batasin stop loss, batasin resiko di 1689.070. Kita ambil TP1 di sini. Di 1701.953. Kemudian kita akan membuat TP2 di sini. Di 17.10847. Oke. Sekarang misalnya karena masih isu pengaruh The Fed, kalau nanti dia turunkan suku bunga drastis misalnya, lalu emas tembus lagi di sini, maka ini adalah pertahanan terakhir kita di sini. Kita akan melakukan buy di sini ya. Di 1669.080. Lalu kita batasin XL di sini. 1859.637. Lalu TP1 1676.650. Jadi ini sudah menurut saya sudah sangat murah karena data menunjukkan HPP ya, itu apa? Harga pokok produksi itu harga emas per troy ounce itu adalah 1650-an ya, something gitu. Oke. Kemudian kita akan TP2 di sini di 1693.770. Oke, ini adalah untuk buy ya. Nah, sebaliknya kita masih bisa menangkap momentum buy lagi jikalau ternyata misalnya minggu depan dia bisa tembus ini. Oke. Ingat ketika dia tembus di sini, maka kita akan tunggu the pullback, kita akan buy di sini. Di 1729.824. Kemudian kita batasin XL di sini. 1722.370. Saya selalu ingatin kenapa penting kita pakai stop loss untuk batasi risiko. Karena market tidak ada yang tahu persis ya. Meskipun banyak orang mengklaim dia seolah-olah dia paling tahu ya. Tapi kalau Anda pakai logika itu, karena ini ada market global, tidak ada seorang pun yang bisa menggoreng ini market forex kecuali saham ya. Oke. Jadi kita pakai logika saja, ketika ada segmen menyatakan dia paling tahu market, berarti itu pertanda dia paling tidak tahu. Itu hati-hati, jebakan Batman ya. 1737.050. TP2 adalah 1744.516, itu target keduanya. Oke, sekarang kita sebaliknya, kita akan ambil momentum sell. Langkah pertama kita akan melakukan sell di sini ya, yang tadi buy kita ganti sell untuk minggu depan kalau dia masih bergerak di sekitar sini. Saya akan ganti. Saya ganti merah supaya kita tidak ini. 1729.824 atau 25 boleh.
Sebaliknya kita tentu batasin XL ya. Sorry. Ini Excel-nya di 1735.715, lalu kita membuat TP1. Lalu kita buat TP2. TP2 di 1714 ya. 026. Ini di TP1-nya 1722.034. Ini yang kedua. Oh ya. TP2 ini 1714 ya. 1714.026. Oke. Kemudian sama, jikalau dia menembus stop loss, maka kita ada peluang sell satu di sini lagi. (1744.516). Lalu kita batasin stop lossnya di sini di 1750.730. Kemudian kita membuat TP1 di sini. 1737.717. Lalu target kedua di sini. 1729.824 atau 25. Boleh, atau 20 pun boleh ya. Oke. Nah, sebaliknya bagaimana jikalau dia menembus ini? Jadi kalau dia menembus ini, maka kita tunggu dia pullback, kita akan sell di sini. Kita akan sell kembali di angka ini ya. Oke. 1708.623. Lalu kita batasin 17.236. Poin 235. Kemudian kita akan membuat TP1 di sini di 1702.013. Kemudian target keduanya di sini. Di 1693.770. Oke. Jadi ini teman-teman, jadi ini adalah trading plan minggu depan, dan selanjutnya teman-teman bisa saksikan video menyangkut tools yang akan membantu kita membuat analisa di dalam range untuk buat trading, dan juga bagaimana cara melihat alat ini menghitung-hitung money management dan risk reward buat kita, mempermudah kita sehingga kita tinggal action saja. Oke. Silakan menyaksikan teman-teman, salam sukses buat kita semua. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal assistant price action SND. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya bisa lihat video ini. Oke, bagaimana? Pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, IE personal assistant PA-nya ambil di
daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini. Oke, dia ada di sini. Ini ya. Personal Assistant PA. Saya klik 2 kali. Nah, ya. Saya klik 2 kali lah. Nah, dia muncul di sini, kita tinggal okein. Nah, sudah muncul ya. Ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya biar enak. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini kan. Oke. Nah, bisa klik pertama ini misalnya oh masih di sini nggak mau. Ini bisa digeser teman-teman. Ini ya catnya kita geser ke sini langkah pertama. Nah, sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke. Kedua, misalnya ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini. Nah, dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Nah, ya. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Kalau klik pending kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu ya, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini dan kemudian ini di sini teman-teman, kalau misalnya masih keganggu mau naikin, misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Teman-teman perhatikan. Teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa, teman geser di sini, taruh di harga paling kanan nih. Lalu di mouse-nya teman-teman klik telunjuk itu apa? Klik kiri ya, klik kiri. Nah, teman-teman tahan. Nah, ini bisa geser-geser begini. Oke. Nah, bisa katakan saya gini. Nah, teman-teman mau kembalikan gimana? Teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja atau 2 kali. Oke ya, tetek gitu ya. Di telunjuknya mouse atau sebelah kirinya, dia akan balik ke sini. Kayak gini ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Nah, pertama kita bisa karena posisi pending kita ini ya, taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse tempat ini dia muncul titik putih nih. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu, tekan telunjuk ya, berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa geser taruh di mana misalnya. Oke. Ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin. Kalau bagi teman-teman yang trading S&D misalnya supply demand, teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa S&I-nya. S&D-nya maksud saya, zona-zonanya. Klik zone misalnya ya, kita klik zona. Itu muncul ya. Ini zona-zona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah, ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada hijau tua? Ini adalah zona yang sudah tidak fresh, keritas nih ya, sudah kesentuh, artinya kita sudah terlambat masuk ya, harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini, berarti warna hijau yang sudah kesentuh ini kan dia ambil dari demandnya di sini nih ya, demand zone ya, ini sudah kesentuh sekali ya, naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh, naik lagi ya. Nah ya, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini artinya fresh, tidak fresh. Jadi kita jangan ambil zona ini lagi. Ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini biru-biru, hijau, sorry, ini hijau ya, atau merah. Nah, kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning. Itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada nggak zona yang tidak fresh. Kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih ini. Ini ya. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh, di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini. Oke. Iya, ini sebenarnya masih fresh teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya. Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu yang sepanjang jalan kita tidak lihat ada sentuh, masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi nggak ya zona yang kuning yang kesentuh, saya mau tunjukin ya. Oke. Kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya teman-teman ya. Mau time frame H1. Oke, mau M15 ya, bebas zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini
zona saya lihat ada nggak ya. Ini teman-teman bisa ini ya, mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan coba daily ya, ini semua time frame bisa pakai, bahkan weekly misalnya. Ini kuning nih ya. Ini ketemu. Ini teman-teman, ini kan coba ya, ini supply kuning artinya sudah fresh tuh, sudah kesentuh, sudah turun tuh kan, dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk, kita kembali ke H1 misalnya. Oke. Nah, saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke, ini saya geser agak ke sini ya, biar biar kita bisa lihat contoh. Misalnya saat ini ada beberapa hal. Misalnya pertama, saya mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat, oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke, saya matiin zonanya supaya tidak ini. Oke, saya mau sell misalnya. Ini langsung instan ya. Nah, instan ini kita artinya ketika sell ini langsung sell market. Kemudian ini kita bisa atur money managementnya. Misalnya, ini kita bisa bentar ya. Nah, ini nih ya, kayak di bawah kan saya nggak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah, ketika muncul ini ya, kita bisa pindahin. Nah, ini kalau sell kan stop lossnya di atas teman-teman. Oke. Nah, oke. Misalnya saya coba ya, instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini, tapi saya mau stop lossnya di mana misalnya? Oke, saya mau stop lossnya di atas yang saat ini. Ini saya gedein biar ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang, saya mau stop lossnya di sini ya, teman-teman, di atas ini ya. Kalau dia lari posisi, ini ketika dia muncul titik ini, teman-teman tekan di mouse sebelah kiri telunjuk, ya. Saya mau stop lossnya di sini misalnya. Ya. Nah, saya mau sell sini, stop lossnya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah, ini teman-teman bisa atur berdasarkan persen. Ini kan artinya kalau saya kena stop loss, saya loss 1%. Atau teman-teman bisa pakai angka. Misalnya ya, saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen, hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya? Saya punya ini, coba modal saya 3.000 ya, atau dia hitung dari ini ya, yang terakhir ini ya, 2.900 misalnya ya. Oke. Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke, saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk, dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya, kalau targetnya saya itu targetnya 1/3 misalnya. Berarti dia 1, kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini sudah dibatasin. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh, saya langsung instan ya. Ini saya klik place order ya. Klik place order. Kita lihat. Nah, sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah masuk, kita coba lihat. Benar gak kita ini ya, kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya. Kita taruh di sini stop lossnya. Tuh, muncul $30. Stop loss kan? 1% dari 3.000 kan $30 kan? Oke. Kalau saya benar, maka $150 ini 5 kalinya. Di sini coba kita lihat. 3 kali. Oh ya, 3 kali benar. $30 kan, benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk nggak? Ya. Kita lihat ini. Ini ya. Teman saya sell ini, saya udah kena posisi loss $7 nih. Ya kan? Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya supaya loss nggak terlalu banyak. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah $100 nih buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman. Nah, ini saya tutup ya, saya korbanin ini ya. Hampir 100.000 ini ya. Oke, atau saya biarin aja ya. Oke, nah ini adalah dia kalau kena stop loss saya maksimum 1% ya, $30 ya. Oke. Sekarang misalnya saya mau kasih contoh lagi yang pending order ya teman-teman ya. Pending order mulai dia turun, jadi saya nggak rugi banyak. Oke. Misal kita sekarang kita mau cari zona ya, itu instan. Jadi sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke, saya keluarin zona.
Oke, sekarang kita lihat ya, ini zona-zona. Ini misalnya saya pending order, saya mau buy di zona mana? Misalnya saya mau buy di ini, demand zone di sini ya, yang kotak ini. Berarti saya tinggal, meskipun ini ada di sini misalnya ya, saya mau buy di sini. Kalau saya klik teman-teman misalnya ya, saya klik misalnya, saya klik dia otomatis ke sini tuh, dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya di bawah sini. Oke, saya mau kasih contoh, saya nggak mau pakai persen, saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini, kita ubah dolar nih, dolar. Saya maunya kalau loss berapa dolar ya, 10 dolar misalnya. Oke, kita pending order ya, 10 dolar. Nah, yang tadi ya 10 dolar. Kemudian di atas ini ya, ini sudah kalau saya loss 10 dolar. Oke, ini saya mau kalau ini 1:2 misalnya, saya tinggal ubah 2 aja teman-teman. Nah, ubah, saya klik sama tempat, dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss 10 dolar, kalau profit 20 dolar, 1:2 ya. Nah, saya tinggal saya tinggal place order teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, jangan bingung ya, yang tadi di sini kita lihat saya loss 10 dolar. Kita lihat yang di sini. Tuh ya, 11. Jadi dia nggak mungkin persis sama karena pairnya itu, tapi kurang lebih nggak jauh ya. Pair kan perbandingnya kan bisa kurang lebih ya. Oke. Nah, kurang lebih. Oke, kemudian kita lihat 3 kalinya nggak kalau TP. TP-nya tadi di mana ini ya, kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh, bukan ini ya. Oke, ini tadi kan 1:2 ya. Tuh, 22 kan ya. 11 kali 2, 22. Oke. Benar ya? Berarti hitungannya persis teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman hitung secara manual, yang banyak orang masih bingung cara hitung money management seperti ini dan risk rewardnya. Teman-teman mau ini bebas, mau ubah ke 5 juga bisa gitu ya. Ada 1:5 atau 1:1 misalnya boleh kalau teman-teman. 1:1 artinya kalau teman-teman loss 1 ya berarti TP-nya 1 ya, 1:1. Kalau 10 dolar ya dapat profitnya 10 dolar. Nah, ini dia dekatin gitu. Oke. Ya, ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya, teman-teman, untuk ini. Oke, semoga ini bisa membantu terutama teman-teman yang sudah memiliki IE saya ini ya, sehingga kalau lupa bisa nonton kembali. Bagi yang baru yang kepingin miliki, bisa hubungi WhatsApp di dalam atau di bawah deskripsi ini, dan teman-teman tinggal mengganti biaya programmer saja, akan kita buatin ya untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau trading pakai zona ini, nah, nggak apa-apa teman-teman. Misalnya punya support resistance, ini hanya pakai toolsnya buat stop loss, buat hitung management. Ini juga jauh lebih membantu teman-teman daripada hitung manual yang teman-teman pertama nggak tahu caranya, kedua kalau tahu caranya pun agak repot ya. Nah, saya sendiri pakai ini biar cepat itu realisasi di dalam melakukan rencana trading. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses buat kita.